Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Apakah sudah masuk semua atau masih ada yang keluar? Masih Bu, WC. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Amanda Irenza. Hadir Bu. Melati Sukma. Hadir Bu. Merisa. Hadir Bu. Dini Saputri. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Baiklah. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi hari ini sudah pada kenal sama Ibu belum? Jadi perkenalkan, nama Ibu Dini Rosalina, alamat Ibu di Mesat Seni. Di sini ada yang tinggal di Mesat Seni? Saya. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Jadi hari ini kita akan belajar matematika dengan tema hari ini kita akan belajar dengan tema mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau ajak kalian sedikit terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya? Oke, Bu. Nah, jadi Ibu contohkan dulu, nanti baru kita lakukan bersama-sama. Jadi SDG-nya itu maju ke depan sambil tersenyum hihi, mundur ke belakang sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, lalu teriak hore. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Maju ke depan, tersenyum hihi, mundur ke belakang,
kita lihat atau yang kita tanyakan langsung kepada teman-teman kita. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung? Yang pastinya untuk mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu sudah pasti kita mencari tahu dulu topik apa yang akan kita cari datanya. Lalu yang kedua kita menyiapkan tabel atau media belajar dan juga lembar untuk kita mencatat dari data yang akan kita tanyakan kepada teman-teman. Lalu tahapan yang ketiga itu kita melakukan pencatatan langsung dari hasil data yang sudah kita tanyakan tadi. Lalu tahap selanjutnya itu kita menghitung data. Data apa saja? Contohnya seperti kita mengumpulkan data nama-nama hewan peliharaan teman-teman sekelas kita. Lalu kita menyimpulkan data yang telah kita tanyakan tadi. Nah, di sini itu ada media, papan data kelas, dan juga ada tabel data hewan peliharaan. Nah, di sini kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Untuk yang pertama itu kita melakukan mengumpulkan data terlebih dahulu. Datanya itu yang kita mencari tahu dulu nama-nama hewan apa saja yang dipelihara sama teman-teman kita di kelas ini. Nah, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Ayo, biru namanya. Ini namanya Bas. Ini namanya Mama. Betul. Mama. Oke. Ini namanya Ini namanya report. Gak bisa dibuka kan? Kaca. Aku beda paca. Kan aku ada. Alah. Iya. Enggak ada sampai paca. Beda paca. Terima kasih ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya yang memelihara ikan boleh maju. Yang memelihara ikan betok. Ikan lele. Nah, terbalik, Bu. Siapa? Ini bener ya? Kira terbalik. Terima kasih ya. Selanjutnya yang memelihara ayam boleh maju.
jumlahnya. Nah, tahapan selanjutnya itu kita akan mencari tahu hasil dari jumlah data yang telah kita cari. Di sini Ibu akan membagikan 4 kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari data yang telah kita cari ini. Ini jumlahnya ini ya, Bu? Iya. Oh, iya. Baik, ada yang sudah belum? Belum. Sudah, boleh maju duluan ya. Kelihatan nggak? Sudah, Bu. Yang sudah boleh maju? Kami. Ya, silakan bacakan hasil dari data yang sudah kita cari tadi ya. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu dengan pertanyaan hewan apa yang paling banyak muncul? Hewan apa yang paling banyak muncul, yaitu kucing. Yang kedua itu hewan apa yang paling sedikit muncul, Lis? Hewan yang paling dikit itu ada sapi sama Burung. Yang ketiga itu berapa jumlah seluruh hewan yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Urutkan hewan dari yang paling terbanyak sampai paling tertinggi. Yang paling terbanyak itu kucing, ayam, ikan, burung, dan sapi. Apa kesimpulan dari data yang kamu kumpulkan? Dari data hewan peliharaan ada banyak macam-macam hewan yang lucu. Benar tak, Bu? Benar. Yeay. Harus jajan. Selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang diberikan tadi yang menjadi hewan yang paling banyak itu kucing. Terus ikan ada 3, burung ada 2, ayam ada 4, sapi ada 2. Pertanyaannya yaitu hewan yang paling banyak muncul yaitu kucing. Hewan yang paling sedikit muncul Sapi dan burung. jadi berapa jumlah seluruh hewan yang ada? 18. Oke, benar Jadi ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal ini. Hewan apa yang paling banyak muncul? Yaitu kucing, jumlahnya ada 7. Hewan apa
kumpulkan. Jadi kami itu bisa mengumpulkan data hewan yang terbanyak dan yang terkecil dari yang dipelihara teman kelas. Terima kasih ya. Kelompok selanjutnya. Asin sama Dinda aja. Gak tulis. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok adalah Pertanyaannya, hewan apa yang paling banyak muncul? kucing. Hewan apa yang paling sedikit muncul? Burung dan sapi. Berapa jumlah seluruh hewan yang ada? Ada 18 hewan. Urutan hewan yang paling terbanyak sampai paling sedikit. Paling terbanyak kucing, Ayam, ikan, burung, dan sapi. Kesimpulannya, sebagian besar orang melihara kucing, sedangkan burung dan sapi yang paling sedikit. Nah, jadi tadi kita sudah mencari tahu bagaimana cara mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung, dan kita juga sudah bertanya langsung pada teman-teman sekelas kita ada hewan peliharaan apa saja yang mereka punya dan berapa jumlahnya. Jadi dapat disimpulkan mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung itu adalah mencatat sendiri informasi yang kita peroleh langsung dari sumbernya, bukan hanya menebak, sehingga kita bisa tahu hasil dari data tersebut benar dan juga rapi. Sampai di sini, apakah sudah mengerti atau masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Baiklah, jika sudah mengerti, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang salah, ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Ketua kelas. Baiklah, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah.